Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, siswa SMA khususnya kelas 10 semester 2. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ruang Matematikaku bersama Bu Wiwi Sugiyarti. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang operasi vektor berikutnya, yaitu perkalian skalar atau perkalian dot dua vektor. Tentang definisinya, sifat-sifat, serta contoh soalnya. Jika berkenan dengan video ini nanti, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share juga ya. Baik, mari kita simak videonya. Sebelumnya, kita telah mengenal beberapa macam operasi vektor, yaitu yang pertama adalah perkalian vektor dengan sebuah skalar, misalnya C, kemudian penjumlahan dua vektor, pengurangan dua vektor, dan perbandingan dua vektor yang kita gunakan di perbandingan ruas garis ya. Nah, sekarang kita akan mengenal perkalian skalar vektor. Misalnya vektornya A dan B dinotasikan sebuah titik atau dot. Oleh karena itu kita membacanya adalah A dot B. Sebenarnya perkalian vektor ada juga jenis lain yaitu A cross B. Ini nanti hasilnya adalah sebuah vektor, sedangkan yang ini adalah hasilnya sebuah skalar. Namun untuk matematika SMA kita tidak mempelajari A cross B. Oke. Nah, misalnya kita mempunyai vektor A dan vektor B yang membentuk sudut theta, maka definisi A dot B adalah panjang vektor A dikalikan panjang vektor B kali cos theta. Ini ya tetanya, yaitu sudut antara vektor A dan B yang dikalikan. Hasilnya berupa skalar atau bilangan. Oleh karena itu, sekali lagi ini kita sebut dengan perkalian skalar. Contoh dalam bidang fisika, sebuah balok ditarik dengan tali oleh gaya 15 Newton hingga berpindah sejauh 6 meter. Jika tali membentuk sudut 60 derajat dengan arah perpindahan balok, berapa besar usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Kita bisa gambarkan perpindahan balok tersebut sejauh 6 meter oleh gaya F yang membentuk 60 derajat dari arah perpindahan balok. Oleh karena itu, kita perlu memproyeksikan gaya F sejajar dengan arah perpindahan balok, yaitu sebesar F kali cos 60 derajat. Sehingga rumus usaha yang semula F kali S sekarang menjadi U sama dengan F cos theta kali S. Kita isikan nilai-nilainya, maka didapatkan usaha sama dengan 45 Joule. Nah, ini dalam fisika, mungkin adik-adik bisa mempelajari lebih lanjut di mata pelajaran fisika. Kita akan mendalami di bidang matematika, yaitu yang pertama, bagaimana jika perkalian skalar dua vektornya berbentuk komponen. Misalnya, vektor A komponennya A1, A2, vektor B, B1, B2, maka A dot B adalah A1 kali B1, perhatikan, elemen pertama kali elemen pertama ditambah A2 kali B2. Atau jika vektor dalam ruang A misalnya A1, A2, A3, B, B1, B2, B3, maka A dot B adalah A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Hasilnya juga berupa skalar. Karena kalau kita perhatikan, ini merupakan penjumlahan dari hasil kali bilangan-bilangan. Jadi hasilnya berupa skalar. Berikutnya, apa saja sifat-sifat yang ada pada perkalian skalar dua vektor? Yang pertama, jika dua vektor yang dikalikan sejajar, maka hasil dari A dot B adalah panjang vektor A kali panjang vektor B. Kemudian jika dua vektor yang dikalikan saling tegak lurus, maka hasil dari vektor A dot vektor B adalah 0. Yang ketiga, jika dua vektor saling berlawanan arah, maka hasil dari vektor A dot vektor B adalah negatif dari panjang vektor A kali panjang vektor B. Ketiga sifat ini hasilnya dipengaruhi oleh faktor kosinus sudut antara dua vektor tersebut. Untuk dua vektor yang sejajar, maka sudut yang dibentuk adalah 0 derajat.
Sehingga nilai dari cos 0 derajat adalah 1, maka A dot B adalah panjang vektor A kali panjang vektor B. Sedangkan untuk vektor yang saling tegak lurus, sudut yang dibentuk 90 derajat, nilai dari cos 90 derajat adalah 0, maka hasil dari vektor A dot vektor B adalah 0. Yang ketiga, jika dua vektor saling berlawanan arah, maka sudut yang dibentuk adalah 180 derajat. Nilai cos 180 derajat adalah negatif 1. Maka hasil dari vektor A dot vektor B adalah negatif dari panjang vektor A kali panjang vektor B. Oke. Sifat berikutnya adalah komutatif, yaitu A dot B sama dengan B dot A. Pertukaran tempat ya. Kemudian berikutnya adalah distributif. Vektor A dot vektor B ditambah vektor C sama dengan vektor A dot vektor B ditambah vektor A dot vektor C. Nah, ini juga berlaku untuk vektor A dot vektor B dikurangi vektor C sama dengan A dot B dikurangi vektor A dot vektor C. Nah, untuk sifat komutatif dan distributif ini bisa kita buktikan melalui sifat perkalian skalar menggunakan komponen-komponennya. Nah, di sini perkalian bilangan juga berlaku sifat komutatif. Sehingga untuk ruas kanan menjadi vektor B dot vektor A. Begitu pula untuk yang sifat distributif, di sini kita bisa buktikan dengan memperhatikan sifat pada operasi bilangan-bilangan yang diambilkan dari komponen-komponen vektor. Nah, bisa diperhatikan. Jadi ini adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan pada bilangan, yang pada akhirnya berlaku juga sifat distributif terhadap penjumlahan atau pengurangan pada vektor. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah kita bisa menyimpulkan tanda hasil kali skalar vektor, yaitu jika besar sudut theta lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat atau kita sebut dengan sudut lancip, maka tanda hasil kali skalar vektor adalah positif. Kemudian jika theta lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat atau sudut tumpul, maka tanda dari hasil skalar adalah negatif. Tanda positif dan negatif ini dipengaruhi oleh nilai kosinus sudut lancip, yaitu positif, dan nilai kosinus sudut tumpul atau sudut di kuadran 2 adalah nilai kosinusnya negatif. Oke. Nah, sekarang ada satu contoh soal. Di sini ada titik A 6,2, kemudian titik B 3,5. Keduanya bisa dibentuk vektor posisi A dan vektor posisi B. Nah, dari gambaran dua vektor A dan B ini, tentukan nilai perkalian skalarnya A dot B. Nah, ini akan kita kerjakan dengan definisi ataukah dengan komponen. Nah, kalau kita akan menggunakan definisi, di sini tidak ada sudut yang diketahui, maka kita tidak menggunakan ini ya. Jadi kita tidak menggunakan definisi. Kita akan mengalihkan skalar A dot B dengan menggunakan komponen-komponennya, yaitu dari gambar ini, vektor A kita peroleh 62, vektor posisi mirip dengan koordinatnya. Kemudian vektor B adalah 35. Nah, dari kedua vektor ini, A dot B adalah 62.35, yaitu hasilnya 6 kali 3 ditambah 2 kali 5, yaitu 18 ditambah 10, yaitu 28. Jadi, A dot B nilainya adalah 28. Jawabannya yang D.
Untuk contoh yang kedua, di sini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi nanti kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Soalnya, terdapat vektor A dan vektor B jika panjang dan besar sudut di antara keduanya adalah seperti berikut ini. Manakah yang hasil perkalian skalarnya 12 akar 3? Baik, kita perlu cek satu persatu hasil perkalian skalarnya. Untuk yang A dot B adalah kita gunakan definisi yang memuat panjang dan sudut ya, yaitu A kali panjang vektor B kali cos 45 derajat, yaitu 6 kali 4, cos 45 adalah setengah akar 2, sehingga kalau kita hitung, ini kita bisa sederhanakan 2, yaitu 12 akar 2. Nah, yang diminta 12 akar 3, berarti ini bukan jawaban. Sekarang yang B, A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos 60 derajat, yaitu 6 kali 4, nilai cos 60 derajat adalah setengah, sehingga kalau kita hitung hasilnya adalah 12. Nah, ini juga bukan jawaban. Nah, sekarang yang C, A dot B adalah panjang A kali panjang B kali cos 30 derajat, yaitu 3 kali 8, nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Nah, di sini kita bisa ringkas menjadi 4, hasil akhirnya adalah 12 akar 3. Nah, sesuai dengan yang diminta, jadi ini adalah jawaban. Kemudian untuk yang D, A dot B adalah, nah, di sini panjang A 6, panjang B 4, cos 30 adalah setengah akar 3, maka hasilnya adalah 12 akar 3. Nah, ini juga benar. Nah, sekarang yang terakhir, E, A dot B adalah 4 kali 6 kali cos 150 derajat. Nah, cos 150 derajat nilainya adalah karena sudut tumpul negatif ya, hasilnya kita ubah dulu ke sudut lancip, yaitu negatif dari cos 30 derajat. Nah, caranya adalah cos 150 derajat kita ubah menjadi cos 180 dikurangi 30 derajat. Nah, maka di sini nilainya adalah negatif cos ini ya, 30 derajat. Nah, begitu caranya. Cos 30 adalah setengah akar 3, jadi negatif setengah akar 3. Sehingga hasil akhirnya adalah, ini kita ringkas, negatif 12 akar 3. Jadi ini bukan jawaban. Sehingga jawaban dari soal ini yang benar adalah C dan D. Ini adalah contoh soal bagaimana mengalihkan skalar dua vektor. Demikian pemaparan materi tentang perkalian skalar dua vektor dan contoh soalnya. Jika ada yang belum dipahami, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Next video adalah khusus kita sajikan soal dan pembahasan lebih lanjut materi dalam video ini, perkalian skalar dua vektor. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.